Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Kang Teteh semua, kita bisa kembali berjumpa di agenda daras pagi ini. Sebelum memulai, kita baca bismillah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan apa Kang? Sayyidul Istighfar. Iya, bisa sama Teteh. Susah, saya nggak hafal. Ah, Hmm. Oke, kita baca saya istighfar. Artinya kita Oh perlu iya, perlu apa? Perlu screenshot. Itu biasanya ada di alamat surat atau di apa namanya? Di wirid-wirid juga ada. Kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Enggak deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, eh, kali ini pembaca dan penerjemahnya adalah Teh Azizatun Nisa. Gimana Teh Nisa udah siap? Nah, siap insya Allah. Nih, boleh silahkan dimulai Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku coba baca dan menerjemah. Bisa aku yakin gitu. Mulai. The joy of reading. Spectators at a sporting event, watching athletes compete on the field, certainly experience a kind of joy and sometimes even pain. Yet the joy of spectator and that the athletes are not the same. Above all, spectators cannot fully comprehend the pain endured the player, for the pain belongs uniquely to those who struggle and strive within the content itself. Kenikmatan membaca. Penonton dalam sebuah pertandingan olahraga yang menyaksikan para atlet bertanding di lapangan tentu merasakan suatu bentuk kegembiraan, dan terkadang juga rasa sakit. Namun, kegembiraan yang dirasakan penonton tidaklah sama dengan kegembiraan yang dirasakan para atlet. Di atas segalanya, penonton tidak pernah sepenuhnya memahami rasa sakit yang dialami para pemain. Karena rasa sakit itu hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar berjuang dan berusaha di tengah kerasnya persaingan. Begitu dulu kan? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa afdal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Oke, terima kasih Teh Soi yang sudah membuka, Teh Azizah yang sudah baca. Ini masuk ke chapter 2 akhir yang kita habiskan hari ini. Dan ini seminimal-minimalnya prerequisite
buat kelas besok. Tapi harapannya dibaca lagi sih, nanti dari bab 1 ke bab 2. The joy of reading. The joy of reading itu spectator at a sporting event watching athletes compete on the field certainly experience kind of joy and sometimes even pain. Yet the joy of the spectators and that of the athletes are not the same. Ini kan kita udah maklum sekali tuh bahwa apa namanya, bahwa kesenangan yang dirasakan penonton dan pemain itu pasti beda, pasti nggak sama. Dan di sini above all, spectator cannot fully comprehend the pain endured by the players yang dialami oleh pemain, bahwa ya beda gitu, beda yang dirasakan pemain sama penonton itu. The pains, ini ada kata pain. It pains uniquely to those who struggle and strive within the context itself. Jadi ada yang namanya pengalaman mengikat makna dalam konteks membaca itu. Orang-orang ya, Teh Aziza akan punya pengalaman yang beda ketika baca sekarang nih, sama ketika lagi apa? Sama ketika lagi nonton orang baca. Dia punya pengalaman yang berbeda. Gitu. Entah itu struggle-nya, strive-nya, berjuangnya gitu. Karena ya memang gak mudah gitu buat baca teks bahasa Inggris gitu dengan penerjemahan yang baik gitu ya. Juga membaca di hadapan orang. Nah, experience ini ya, yang apa namanya? Yang makin lama makin terasah itu membuat ya ini the joy of reading itu punya apa namanya? Punya kekhasan yang dirasakan. Makanya pengalaman beragama itu nggak bisa dirasain, Mbak. Makanya saya sering nemuin di beberapa media sosial gitu pandangan bla 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 gitu terhadap agama, tapi yang nulisnya non muslim, pandangan perempuan tapi ditafsirkan oleh orang-orang non muslim gitu. Apakah boleh? Ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Yang masalahnya itu sedetail-detail atau sekomprehensif orang itu menerjemahkan sesuatu tentang Islam. Tapi kalau dia bukan Islam ya nggak ada gitu. Dia nggak masuk dalam pengalaman pengalamannya sendiri gitu. Islam nggak masuk pada pengalamannya dan dia tidak merasakan itu gitu. Sedangkan agama itu esensinya segala sesuatu yang yang teralami dari diri. Makanya namanya pengalaman itu pengalaman. Ini kan pengalaman nih. Pengalaman itu sesuatu yang ada di alam, dari alam dan dialami oleh diri kita sendiri gitu. Orang-orang yang hanya melihat dari jauh ya, tidak merasakan ya akan beda penjelasannya dari orang-orang yang merasakannya langsung. Sama seperti ini. Gitu. Oke, dilanjut dulu teh. And the delight of life witnessing a volleyball player successfully block an opponent's smash and then launch a counterattack is not the same as the joy felt by the player who executes it.
Yet every skill, whether at the level the novice or the expert, is performed in apparent unity that was at beginning learned in the separated manner. Eh, Kemenangan gemilang seorang pemain bola voli yang berhasil memblok serangan lawan, lalu melancarkan serangan balik yang sukses tidaklah sama dengan kegembiraan yang dirasakan pemain yang mengeksekusinya. Namun, setiap keterampilan, baik pada tingkat pemula maupun ahli, dilakukan dengan cara yang serupa. Pada awalnya, keterampilan tersebut dipelajari secara terpisah. Oke. Ini nggak ada. Ini yang dimaksudkan learned in a spirited manner itu apa ya? Akan selalu ada. Teman-teman kalau misalkan lagi belajar lagi belajar motor, lagi belajar mobil, pasti kan benar-benar memerhatikan, masih benar-benar harus kapan harus masuk kopling, kapan harus gas, kapan harus ngerem gitu. Masih benar-benar perlu membiasakan familiarisasi. Spirit planet di sana tuh benar-benar terpisah gitu. Sebelum pada akhirnya, kalau misalkan kayak Aziza udah benar-benar terbiasa gitu, udah sering bolak-balik ke Bandung misalkan, ya udah gitu. Udah terbiasa, udah tidak separated lagi gitu. Dan dia akan berbeda di setiap levelnya, baik dari pemula atau expert. Itu aja sih, ini nggak ada yang perlu terlalu dalam. Nggak dilanjut ya. First, one learns how to serve, then how to pass, then how to block, and eventually how to smash, and so on and so forth. Each element is practiced separately. Only after repeated training do these discrete elements fuse into a seamless performance carried out with proficiency without the need for conscious recollection of each part. In the beginning, one practices with fellow beginners, then with sparring partners, and finally in real match with victory and defeat are at stake. Pertama, seseorang belajar cara melakukan servis, lalu mengoper, lalu bagaimana melakukan block, dan akhirnya bagaimana melakukan smash, dan seterusnya. Setiap elemen dipraktikkan secara terpisah. Hanya setelah latihan ini digabungkan, keterampilan akan menyatu menjadi sebuah penampilan yang utuh. Dijalankan dengan efisiensi tanpa perlu lagi refleksi sadar pada setiap bagian. Pada tahap awal, latihan dilakukan dengan sesama pemula, kemudian dengan rekan yang lebih berpengalaman, dan akhirnya dalam pertandingan yang dimana kemenangan dan kekalahan benar-benar ditaruhkan. Oke. Ini yang tadi saya singgung. Kita bakal belajar juga, bakal belajar. Prosesnya itu pertama bakal lihat how to serve, terus bagaimana mengoper, bagaimana ngeblok, dan mungkin bagaimana smash dan yang lainnya. Dan itu akan dibelajarin secara terpisah. Gimana cara kita ngegas kendaraan, gimana caranya kita ngerem, kopling, ganti gigi,
Gitu. Nah, hanya dengan only after repeated training, setelah pelatihan yang diulang-ulang, do these discrete elements fuse into seamless performance, carried out with proficiency, without the need for conscious recollection of each part, without the need for conscious recollection of each part. Ketika kita udah mahir, ketika kita udah terbiasa, udah melakukan beberapa kali training, ya kita nggak perlu lagi apa namanya, ya sadar sih sadar ya. Tapi kalau bahasanya Freud tuh, di sini ada orang psikologi nggak ya? Bahasanya Sigmund Freud tuh, itu udah masuk ke dalam ego, hal-hal yang udah hampir masuk ke alam bawah sadar, atau mungkin alam bawah sadar, super ego. Gitu. Jadi bahasanya itu without the need for conscious recollection of each part. Kita nggak perlu benar-benar detail lagi. Oh harus ngegas nih, oh harus ngerem nih. Itu kan pertama-tama kita kan belajarnya sama sama pemula nih, sama sama orang-orang yang baru belajar juga. Lalu dengan sparring partner itu dia dia sebenarnya seumuran sebaya dengan kita, tapi dia lebih paham, lebih terlatih daripada kita. Dan pada akhirnya dengan dengan orang-orang yang yang benar-benar apa ya, benar-benar kompeten di bidangnya gitu. Jadi ini tetap tahapannya tuh satu, dua, tiga. Pada akhirnya kita tetap belajar tuh tetap ini juga masuk ke jenjang guru juga nih. Kita harus tahu guru yang sama kayak kita gitu, tapi cuma dia lebih tahu. Kita sebut fellow beginners. Terus sama sama sparring partner. Sama sparring partner, sama yang asli gitu, sebut real gitu. Dan dalam belajar juga kita harus tahu tingkatan kita. Oh aku lagi belajar tentang ilmu akidah misalkan. Oh aku mau tersibgoh dulu aja, mau mau kerasa dulu nih semangatnya. Ya cari misalkan jangan akidah deh, sulit bahasanya. Misalkan lagi mau belajar Islam nih dari awal, oh, aku mau tersibgo nih sama teman-teman yang baru hijrah, ya ikutlah teman-teman yang misalkan ngaji di pemuda hijrah. Terus kita ketemu setelah itu sparring partner. Ketika kita udah masuk pemuda hijrah dan sering ikut kajiannya, wah ada pembinaan nih yang dimentorin sama teman-teman yang lebih muda, orang-orang yang seumuran tapi agak lebih tua, dan dia punya pemahaman yang lebih oke nih daripada kita gitu. Kita belajar ke sana. Terus pada akhirnya ketiga ke guru itu sendiri. Guru itu sendiri. Nah, ini yang benar-benar tahapan yang muridin namanya. Tahapannya tahapan yang muridin. Kita menjadi murid, kita benar-benar menjadi murid. Dan sebenarnya kita perlu sadar tingkatan kita nih, biar kita tuh nggak cuma ikut kajian-kajian doang gitu. Cuma cuma berhenti di bagian misalkan FB atau SP ini, sparring partner, tanpa belajar lagi gitu. Misalkan ikut Buddha Hijrah selama 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya kita perlu naik kelas. Kita nggak cuma kita nggak cuma hanya berdiam diri di satu sisi yang ya cuma senang-senang aja gitu. Nggak ada pain-nya sama sekali gitu. Ya, ya nggak ada masalah sih, itu jadi pilihan sih. Tapi ya sayang aja umurnya gitu. Sayang umurnya, dan ya akan semakin lama juga berprosesnya.
Itu. Oke, dilanjut lagi deh. All of this requires training. Semua ini membutuhkan latihan. It demands process, progress, discipline, and consistency. Ini menuntut proses, progress, disiplin, dan konsistensi. It also involves both pain and gain, each varying in degree according to the level of skill and the seriousness of Suaranya hilang teh. Masuk kok dia kok. suaranya terdengar. Kedengeran. Ke Disoy belum kedengeran. Ya. Di saya masuk kok. Sorry. Saya aja. Yang lain gimana ya? Di saya masuk juga kok. Masuk Masuk, bisa. Oke. Oke, sok lanjutin. Gimana? Dia melibatkan sakit, rasa sakit dan hasil, dan tingkatannya berbeda-beda tergantung tingkat keterampilan dan keseriusan dalam berkompetisi. Ya. Nah, ini ya, semuanya butuh latihan dan semuanya membutuhkan proses, progres, disiplin, dan konsistensi. Yang di dalamnya itu ada pain, ada gain, ada kepedihan, ada keperihannya. Gak ada yang bilang belajar itu nggak susah. Belajar itu susah. Dan kesulitannya itu bervariasi, tergantung derajatnya, tergantung marotibulnya. Terhadap skill, levelnya, dan keseriusan dalam berkompetisi. Hal-hal yang pelajaran yang sulit ya bisa aja mudah gitu bagi orang-orang yang nggak serius dalam menjalaninya. Tapi pada akhirnya nanti kalau di bahasanya Ustadz Syam tuh, Prof. Syamsuddin Arif tuh, ada semacam painfulness atau apa namanya, keperihan moral gitu, karena dia merasa bersalah, regretful, karena dia nggak serius gitu dalam mengikuti kelas, dalam mengikuti pelajaran. Gitu. Walaupun mudah ya, jadi terasa lewat, nggak ngerjain tugas. Ini juga kadang terjadi di saya sendiri. Tapi pada akhirnya akan ada rasa kebersalahan, feeling guilty itu pada akhirnya. Oke, ini nggak ada yang terlalu banyak. Dilanjut aja. The process of learning to ride a bicycle may serve as another fitting example. One begins in a state of unfamiliarity. Through instruction, one comes to know the technique. There is hesitation. There may be falls and even moments of despair. Yet all of these struggles gradually become past distant memories once one is able to ride swiftly, return skillfully, and maneuver with ease. Such mastery, however, it is attained only through practice, along with the pain that accompanies it. Proses belajar mengendarai sepeda dapat menjadi contoh lain yang tepat. Pada awalnya, seseorang berada dalam kondisi yang tidak biasa. Teknik terasa canggung, ada keraguan, mungkin terjatuh, dan bahkan muncul momen putus asa. Namun, seiring waktu dan usaha, kesulitan itu perlahan-lahan akan diatasi. Akhirnya, seseorang mampu mengendarai sepeda dengan lancar,
berbelok dengan terampil, dan bermanuver dengan mudah. Namun, penguasaan ini hanya dapat dicapai melalui latihan dengan rasa sakit yang menyertainya. Ya, rasa sakit to the companies. Saya rasa itu udah jelas ya. Nggak dilanjut aja deh. Lanjutkan. Ya, The taste or joy of skill acquisition, therefore, differs from stage to stage. The taste of the beginner is not the same as that of the adept. When we speak of joy or taste in this sense, we wish to experience it also at the intellectual level, in the realm of understanding. Some animals possess sensory faculties that enable them to respond to pleasure through perception, whether through image, sound, or aromas. But they have not been created to experience joy in the form of understanding, the joy that belongs uniquely to rational being, human being. Rasa atau kenikmatan dalam memperoleh sebuah keterampilan berbeda dari satu tahap ke tahap lainnya. Rasa yang dialami pada pemula pada awalnya tidak sama dengan rasa yang dialami oleh orang yang telah ahli. Ketika kita berbicara tentang kegembiraan atau kenikmatan dalam konteks ini, yang kita maksud adalah pengalaman intelektual pada tingkat pemahaman, yaitu di ranah pemahaman itu sendiri. Sebagai kemampuan sensorik memungkinkan tidak merespon tekanan, sentuhan, suara, atau aroma. Namun, kemampuan tersebut tidak diciptakan untuk mengalami sebuah kegembiraan dalam bentuk pemahaman atau sebuah kegembiraan yang secara khas hanya dimiliki oleh makhluk rasional, yaitu manusia. Oke. Oke. Ya, tadi joy of skill acquisition differs from the stage to stage. Kesenangan dalam mengakuisisi kemampuan itu berbeda dalam tahapan-tahapannya. The taste of the beginner is not the same as taste of the adept. Yang dirasakan para pemula itu, yang dirasakan pemula itu nggak sama dengan yang dirasain yang udah ahli ilmu. Nah, ini juga maknanya kita perlu sabar ya. Sabar dalam prosesnya gitu. Kita nggak usah nyobain. Kita nggak usah nyobain joy-nya orang lain dulu gitu. Karena di sebalik joy juga ada pain yang ditanggung gitu. Yang mungkin mereka mampu menanggung. Gitu. Tapi ketika kita, dan itu mungkin nggak bisa kita tanggung. Gitu. When we speak of joy or taste in the sense we wish to experience it also at the intellectual level, the realm of the understanding. Ketika kita bahas ini, kita berharap ya, we wish to experience it. We wish to experience it. Also at the intellectual level, in the realm of understanding. Some animals possess sensory faculties. Dalam cakrawala pemahaman. Beberapa hewan punya daya sensori untuk merespon melalui perception,
melalui berbagai persepsi, entah itu apa namanya, entah itu lewat gambaran, lewat visual, lewat bunyi atau audio atau aroma. Tapi mereka nggak diciptakan buat apa? Mengalami kesenangan dalam pemahaman gitu. Hewan tuh nggak punya begini ya, dan hanya ada di manusia gitu. Hanya ada di al-insan al-kamil, insanul kamil gitu. Jadi hakikatnya manusia itu ya kita memberikan apa namanya? Kita memberikan porsi yang baik untuk setiap setiap apa yang ada di tubuh kita, dan apa yang ada di tubuh kita tuh nggak cuma yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan gitu. Sebenarnya di hewan pun ada gitu. Lebih dari itu semua itu di understanding, di akal kita. Makanya kewajiban pemenuhan itu nggak cuma nggak cuma nggak cuma makan doang, nggak cuma minum doang, nggak cuma apa namanya, apa sih kalau bahasanya Hamka itu, kalau sekedar kalau sekedar makan ya, monyet di hutan pun makan gitu ya. Kalau sekedar buang hajat, buang air ya, ya monyet di hutan juga ya buang air, buang hajat juga, buang air besar juga. Jadi hal-hal yang berbeda itu ini perlu kita penuhi juga gitu. Even pun rasanya sulit-sulit gitu. Karena yang karena yang karena akan ada dua yang bertindak di sana. Ada dua nafs. Kita akan terbagi menjadi dua tuh. Ada yang nafs al hayawaniyah sama an-natiqah. An-natiq tugas kita tuh menentukan eh jelek banget tulisannya. Natik. Tugas kita tuh menentukan al hayawaniyah ini supaya tunduk, supaya submit kepada an-natiqah yang paling suci. Oke, kita lanjut. More about good books. Great books may be defined as those which discuss eternal questions. This is because their discussion transcends centuries, drawing scholars, scientists, and philosophers across civilization into ongoing dialogue. Although human beings have discovered and invented many things to their knowledge and culture, especially in terms of scientific and technological progress, problems like knowledge, justice, freedom, education, liberty, reality, truth, goodness, beauty, happiness, human nature, existence, and good remain ever present. These questions continue to provoke reflection and often generate even deep existential challenge as well as resolution for both individuals and society. Lebih lanjut tentang buku dengan ide besar. Buku-buku dengan ide besar ini dapat mendefinisikan sebagai buku yang membahas tentang pertanyaan yang bersifat abadi. Hal ini karena pembahasan yang mereka buat melampaui batas peradaban, melintasi budaya dan filsafat, menjangkau dialog yang lintas zaman,
Walaupun manusia telah menemukan dan menciptakan banyak hal untuk memperluas pengetahuan dan kebudayaan mereka, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut justru melahirkan persoalan seperti pengetahuan, keadilan, kebebasan, pendidikan, kebenaran, kebaikan, keindahan, kebahagiaan, hakikat manusia, eksistensi, dan Tuhan untuk direnungkan kembali. Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh tantangan eksistensial yang lebih dalam serta menuntut penyelesaian baik pada tingkat individu maupun sosial. Oke. Nah, itu ya. Great Books itu yang kita bahas itu adalah buku yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang abadi, pertanyaan yang lintas generasi, lintas zaman. Dari zaman Plato, ya, dari zaman Presokrates pun bahasanya tetap sama itu. Walaupun walaupun manusia itu sudah menemukan, discovered and invented many things to their knowledge and cultures, especially in terms of scientific and technological process. Walaupun kita udah menemukan beberapa budaya, beberapa pengetahuan baru tentang apa yang kita pelajari selama ini, permasalahan-permasalahan abadi ini. Nah, ini termasuk ini yang disebut dengan eternal question. Problem kayak knowledge, pengetahuan, justice, al-adl, freedom, kebebasan, education, liberty, reality, truth, goodness, beauty, happiness, beauty. Beauty juga termasuk ini ya, kayak ada pesawat lewat. Apa namanya dalam bahasa Indonesia tuh? Indah ya, indah. Yang masuk sedikit ke sini. Estetik. Nah, nah, apa tadi? Keindahan juga cantikan ya. Beauty itu termasuk ide besar juga itu. Jadi besok kan kita ada kelas tentang Pak Yogi. Nah, Pak Yogi itu dia punya tesis di tesis dulu, itu bahas tentang estetika, bahas tentang jamal, keindahan. Keindahan yang bertingkat-tingkat itu ada apa aja? Menurut pandangan Syekh Muhammad Aqib Alatos, yang mengikut juga ke Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Itu bagus banget. Tesis 200 lembar gitu ya kalau saya ingat. Saya pernah minta tesisnya buat saya bikin contoh paper saya di PKU. Ternyata kalau kalau ngikutin tesis ya emang jauh banget rasanya. Tapi ya seenggaknya saya jadi tahu gitu. Oh ini tulisan yang baik itu begini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini provoke reflection gitu, membangkitkan atau menggugah refleksi. Dan seringnya generate even deeper access dan dia menantang existentials kita, as well as resolution for both individual and societies. Makanya pertanyaan-pertanyaan makanya banyak filosofers abad pertengahan itu belum masih bahas tentang apa itu Tuhan gitu. Kayak misalkan uh, ada misalkan emang jiwa itu ada nggak sih, sampai di tahap ada namanya Descartes tuh dia punya pembagian dua. Anak-anak matematika kan kenal dengan Cartesian tuh.
Sebenarnya Cartesian itu nggak cuma bahasa matematika. Bahasa Descartes itu, Cartesian diagram tuh, itu dibuat untuk menyelesaikan masalah filsafat sebenarnya. Masalah pembagian mind and body. Karena di abad pertama itu dianggap matematika itu sebagai bahasa yang benar-benar real. Padahal yang enggak juga. Itu contoh mudahnya apa? Contoh mudahnya kita bisa ngelihat korban berjatuhan di Sumatera nih, yang udah hampir 1.000. Tapi pemerintah kita masih 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 belum tanggap. Dan ya itu nggak sekedar angka itu. Itu itu nyawa manusia, apalagi di Palestina sana. Oke, kita bisa lanjut. The definition of greed in Great Book is inseparable from the way we qualify an idea. For a book, in essence, convey ideas, and the great ideas necessarily defines greatness to the book that contains them. According to Professor Wan Muhammad Nurwan Daud in his preface to the Indonesian translation of Islam and Secularism by Professor Syekh Muhammad Nakib Al-Atas, Karya Agung, or Great Book, may be divided into the two categories: Karya Agung Kulli, or universal great books, and Karya Agung Watani, local or national great books. Definisi dari besar dalam buku besar ini tidak dapat dipisahkan dari cara kita memahami sebuah gagasan, karena sebuah buku pada hakikatnya menyampaikan ide-ide, dan ide besar ini misalnya membentuk buku-buku besar juga. Menurut Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud, dalam karyanya Islam dan Sekularisme, karya Profesor Muhammad Nakib Al-Atas, karya-karya agung dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu karya agung kulli atau buku yang bersifat universal, dan karya agung watani bersifat lokal atau nasional. Oke. Nah ini definisi agung dalam buku agung itu, great books itu adalah gimana cara kita nge-qualify an idea. The great ideas will produce the great books. Ide yang agung itu akan memproduksi juga buku yang agung. Itu. Terus kita dapat penjelasan dari Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud dalam pembukaannya, preface di terjemah Indonesia. Terjemah Indonesia itu diterjemahkan sama Prof. Khalif Muammar. Prof. Khalif Muammar, buku Islam and Secularism, karya Profesor Syekh Muhammad Nakib Al-Atas. Karya agung itu dibagi menjadi dua. Ada karya agung kulli, universal great books, kulli ya. Dan karya agung watoni, lokal atau national great books. Watoni, waton kan negara. Apa namanya? Nationality. Itu dibagi menjadi dua tuh. Great books itu jadi dibagi menjadi dua. Kita bisa sebut ya yang watoni itu, karya agung watoni kayak tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka. Tapi enggak deh. Tafsir itu termasuk kuli juga. Kuli yang universal, kuli yang agung. Karena di dunia itu cuma ada beberapa ya.
tafsir, ratusan kayaknya. Dan salah satu Indonesia itu menyumbangkan 3 atau 4 ya, kalau yang saya tahu. Ada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab, astagfirullahaladzim. Yang apa? Yang mendirikan Persis, Kiai Ahmad Hasan, Tuan Ahmad Hasan itu dia punya tafsir juga. Itu lagi saya lupa. Yang tokoh ya, yang tokoh buatnya, bukan Kemenak gitu. Begitu. Itu sih, kayaknya udah jelas itu. Kita lanjut dulu karena nyambung. Good books, in turn, may also be classified into two kinds: books of time and books of the hour. The books of all time contain ideas of a universal nature, totally. That is, ideas which transcend the boundaries of space and time. Such books thus embody continuity in the sense of their rootedness in intellectual tradition of the past as well as unity, in the sense of their coherent conceptual structure that constellate around one or some central ideas. Buku yang bagus ini, buku yang bagus pada gilirannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu buku yang menjelaskan tentang segala sesuatu dan buku tentang hanya buku tentang sesuatu. Jadi, sebuah buku yang membahas tentang segala sesuatu memuat gagasan yang bersifat universal atau fluid, yaitu gagasan yang melampaui batas ruang dan waktu. Dengan demikian, buku-buku semacam ini mewujudkan kesinambungan dalam arti berakar kuat dalam tradisi intelektual masa lalu, sekaligus memiliki kesatuan dalam struktur konseptual dan koheren, dan berpusat pada satu atau beberapa gagasan utama. Oke. Ya, buku yang baik itu pada akhirnya dibagi menjadi dua, books of all times and books of the hour. A book of all time, buku yang untuk segala masa, itu mengandung ide yang universal, ide yang apa namanya, ide yang lintas generasi, lintas zaman. Such books thus embody continuity in the sense of their rootedness in the intellectual tradition of the past as well as unity. Buku yang embodied, yang terjewantahkan dan terus berlanjut karena kedalamannya, rootedness itu punya hal yang esensial, menghujam kayak akar pada tradisi intelektual di masa lalu, dan juga mengikatnya dalam satu kesatuan, dalam satu koherensi conceptual structure that constellates around one, yang yang terpusat dalam satu ide besar, satu ide. Itu. Oke, bisa lanjut ya. By contrast, a book of the hour provides novelty in addressing contemporary issues that are themselves new, whether in form or in their degrees of criticality. Such books cannot be separated from the temporal and local context in which they are written. Dan sebaliknya, buku yang menghadirkan sesuatu yang
kebaruan dalam membahas isu kontemporer bersifat aktual, baik dalam bentuk temuan baru maupun dalam kritik terhadap temuan tersebut. Buku seperti ini tidak dapat dipisahkan dari konteks yang temporal dan lokal tempat buku ini ditulis. Oke. Nah itu ya. Sebaliknya, Book of the Hour provides novelty in addressing contemporary issues that are themselves new. Buku buku di zaman sekarang, Book of the Hour ya. Buku untuk apa masa sekarang ya, hanya menyediakan sebuah kerumitan, sesuatu yang sebenarnya dialamatkan, ditujukan untuk membahas sesuatu yang baru, themselves new, whether informed in their degrees of criticality. Dan ya mungkin di buku yang nggak ada yang bilang di buku-buku yang baru ini nggak rumit ya, nggak rumit, nggak punya derajatnya. Dia tetap punya, tapi dia hanya nge-address, hanya menuju pada masalah-masalah yang kebaruan ini. Such book cannot be separated from the book. Beberapa buku itu nggak bisa dipisahkan dari konteks temporal itu waktunya, and local konteks, dan konteks lokalnya ketika di buku itu ditulis gitu. Kita nggak akan relate dengan tulisan apa namanya orang-orang zaman dulu itu, orang-orang zaman dulu itu nggak akan relate dengan yang ditulis ya, dengan bahasanya. Siapa yang lagi booming tuh bukunya siapa sih? Saya lupa. Yang artis yang Oh, lagi. Nah itu, orang-orang dulu kan nggak akan relate dengan bahasa yang begitu ya. Walaupun isu jiwa itu ada, tapi ya isu kayak gitu ya nggak akan relate. Dan buku itu akan relate di zamannya aja. Gitu. Aurelia ya. Gitu. Oke, lanjut aja deh. there are also books which are the both qualities, works that remain ever relevant, both to contemporary circumstance and to the lineage of traditional to which they remain connected. To be demanding reader is to read these types of books since they truly demand our efforts, especially intellectual ones. For the growth of mind, it is essential to engage with them. Some must be visited repeatedly, while others may serve as long companions. Adalah buku-buku yang memiliki kedua kualitas tersebut, ada karya yang tetap relevan sepanjang masa, baik terhadap kondisi kontemporer maupun terhadap tradisi intelektual yang menjadi sandarannya. Menjadi pembaca yang menuntut berarti membaca jenis buku yang seperti itu. Karena buku tersebut benar-benar menuntut usaha kita, terutama usaha intelektual. Demi pertumbuhan pikiran, sangat penting untuk terlibat secara aktif dengan buku-buku semacam ini. Sebagian buku perlu dibaca kembali berulang-ulang, sementara yang lain dapat menjadi pendamping sepanjang hidup. Oke. Oke, alhamdulillah. Jadi ada buku juga yang punya dua kualitas itu gitu. Yang dia itu Book of All the Time sama Book of the Hour. Contohnya apa? Ini bagi saya contohnya itu buku Islam and Secularism. Dia baru ditulis di 1970, yang kontemporer ya, untuk ukuran itu. Tapi dia dapat pengakuan dari beberapa ulama, dari ulama Al-Azhar, dari ulama-ulama di Arab, even pun dari para intelektual di Barat tuh punya
punya pengakuan terhadap apa yang ditelaah sama Profesor Alatos. Gitu, yang dia tuh mengkoneksikan keadaan keadaan kon- kondak- keadaan kontemporer sama eh, tradisi tradisi sebelumnya. Nah, ini konklusinya di akhir, menjadi seorang demanding reader itu adalah membaca buku yang benar-benar membutuhkan effort kita. Ya, buku-buku kuli, buku-buku agung. Nah, itu sih. Yang yang membutuhkan apa namanya? Usaha intelektual kita. For the growth of mind, untuk pertumbuhan pikiran, amat sangat esensial, amat sangat penting bagi kita untuk terus apa namanya berkorespondensi, berinteraksi dengan buku-buku seperti itu. Dan orang-orang yang membacakan buku kayak gitu. Beberapa harus dikunjungi ulang beberapa kali, dan yang lain kita hidup dengannya gitu. Buku-buku yang lifelong companions, yang nanti teman-teman bisa temukan lagu kayak gitu. Ya, buku-buku yang udah apa namanya, yang udah biasa, udah apa namanya, udah dikenal, kayak buku-buku yang sepanjang masa itu yang kita hidup dengannya itu kayak Riyadus Shalihin, ya bagi ulama-ulama, Riyadus Shalihin, terus kitab-kitab hadis, kitab-kitab Imam Al-Ghazali, gitu sih pada akhirnya. Jadi demanding reader itu pada akhirnya, demanding reader itu akan selalu terkoneksi dengan buku-buku yang agung, karya agung yang kuli itu. Karena kalau Book of the Hour tuh bakal banyak banget yang rilis. Tapi buku yang agung, karya agung yang kuli itu udah lintas lintas generasi, itu masih masih bisa diperas tuh sari-sarinya. Kayak bukunya Ta'limul Muta'alim, karya Imam Burhanuddin. Bukunya Ta'limul Muta'alim itu kalau dia ditulis di abad berapa Masehi itu. Tapi masih ada sampai sekarang. Masih bisa menghidupi toko-toko buku yang dapat keuntungan dari ngejual buku itu. Bayangin tuh. Orangnya udah meninggal ratusan ribuan tahun, tapi masih bisa menghidupi seorang penjual buku, seorang yang mengajarkan buku itu. Itu kan artinya dia itu punya ide besar, punya ide yang universal. Oke, Alhamdulillah kita telah selesai baca chapter 2 dan pas jam 7. Mungkin saya balikin ke Teh Soy. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Aziza, Teh Kang Kevin. Alhamdulillah ya teman-teman, chapter 2 ini udah selesai. Mangga kita diskusi, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Atau mungkin dari Teh Nisa dulu nih, sebagai pembaca dan penerjemah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Teh? Soalnya belum ada sih kan. Cuman jadi lebih tahu, oh iya ya, masih meresap dari Mantap. Ya sih saya juga kayak, oh, Masya Allah ya, ternyata apa belajar itu ada tahapannya yang kayak tadi eh sama beginner, terus sama teman sebaya, terus sama yang benerannya. Dan saya sendiri ngerasain sih emang beda levelnya gitu. Yang kayak awal-awal belajar sama teman-teman yang sama-sama mulai belajar,
Terus saya jadi ikut satu komunitas kayak gini yang kita tuh eh belajar sama teman sebaya yang lebih tahu sama belajar langsung ke guru kayak di SPI gitu kan. Jadi wah ternyata iya bener ada tingkatannya gitu ya cara belajar tuh. Terus sama yang buku tadi, saya rasanya bener ya, berarti kita tuh harus sebenarnya harus cari buku yang ini buku bakal kita baca seumur hidup gitu. Kalau mau jadi demanding reader, kayaknya harus selalu terkoneksi sama buku-buku itu. Walaupun buku-buku lain juga ya bisa aja. Tapi ya tadi kayak apa kata Kang Kevin di zamannya aja itu tuh gak akan lekang gitu. Terus seperti yang kita udah bahas juga sebelumnya di analogi makanan gitu kan. Ya kita bisa aja mengonsumsi buku-buku yang biasa gitu. Seperti camilan gitu. Jangan dijadiin menu utama juga. Itu yang menu utamanya itu tetap tetap buku-buku yang apa tadi istilahnya teh kuli ya. Ya. Keren banget ya, keren. Masya Allah, tabarakallah. Mangga dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan tanggapan juga. Kita masih panjang nih waktunya. Tapi kalau misalkan mau disudahi juga gak apa-apa sih. Cuma sayang aja. Ini bahasannya keren banget. Dari Kang Amin mungkin ada yang mau disampaikan. Kang Rofi, Teh Nisa, hmm, Kang Roni, Teh Aisyah. Atau ada pertanyaan juga boleh. Bisa diskusi kita. Belum ada atau gimana ya? Kang Amin nih, gimana Kang Amin? Ada tanggapan atau pertanyaan mungkin? Nggak ada sih Teh. Udah sama tadi sudah disebutin semua sih. Masya Allah, Udah lengkap. sepemikiran ya. Kalian besok datang? Ya insya Allah datang Kang. Kalau kan Insya Sama Allah. aku di sana. Siap. Di-share juga tuh ke mahasiswa-mahasiswanya Kang Amin biar biar pada datang juga. Wah, mahasiswanya pada magang, Oh, oh, oh. Oh, iya iya. yang lain-lain aja deh. Siap siap siap. Ya mangga ya teman-teman bisa share agendanya untuk besok itu. Kalau dari Kang Rofik, gimana nih Kang? Ada yang mau disampaikan? Hmm, Kayaknya tidak. Belum ada sih teh. Oke, Teh Nisa nih, Teh Nisa. Teh Nisa Aulia ya. Tadi kan Teh Azizatun Nisa. Sama nih namanya. Teh Nisa kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin? Enggak Belum dulu, Teh. ada. Masih. Oh iya. Oke, Teh Nisa. Sama-sama. Kang Roni, Teh Aisyah. Kalau nggak ada, gimana Kang Kevin? Ya udah, Disudahi aja. sudah juga nggak apa-apa. Oke.
Baik teman-teman, karena mungkin sudah cukup jelas ya. Jangan lupa besok insya Allah kita ada agenda offline. Sampai ketemu, dipersiapkan lagi, dibaca ulang lagi materinya supaya jadi bekal kita besok ketemu sama Pak Yogi gitu. Belajar bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh. Ya, makasih Teh Aziza. Besok. Oh ya, Kang Kevin, stop dulu recordnya. Oh, di saya YouTube-nya? Iya, soalnya yang tadinya di HP itu tapi keluar dia